Menyambut hari bersama embun pagi gemindo Nazaret. Shalom, selamat pagi jemaat Gemindo Nazaret dan sahabat embun pagi yang dikasihi Tuhan. Kita kembali dipertemukan di pagi ini dalam suasana hati yang penuh syukur karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk apapun yang terjadi di dunia ini kita tidak tahu. Karena itu haruslah kita berjaga-jaga. Diaken Gusti Karaeng akan memandu kita dalam renungan di pagi ini. Mari kita berdoa untuk membaca firman Tuhan. Tuhan Gembala kami yang baik, terima kasih atas berkat karunia di pagi ini. Kami boleh ada dalam kesempatan yang indah mendengar firman Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera Gemindo Jemaat Nazaret dan sahabat embun pagi Gemindo Nazaret dimanapun berada. Saudara-saudara, pagi hari ini mari kita luangkan waktu untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Injil Matius 24 ayat 42. Firman Tuhan berkata seperti ini, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan mau datang." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema pagi hari ini saya beri judul berjaga-jaga dan tetap bekerja. Saudara-saudara, pembacaan ini mirip dengan kisah Nabi Nuh. Kalau kita berbicara tentang berjaga-jaga, berjaga ialah pantang tidur. Itu yang dinasihatkan Yesus kepada murid-muridnya untuk berjaga dan waspada. Kalau kita tidur berarti bukan berjaga-jaga. Saudara-saudaraku, untuk dapat berjaga-jaga perlu mempunyai pengharapan yang kuat dan suatu penguasaan diri yang tidak kunjung berhenti. Ini yang dimaksudkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Pernah terjadi di Taman Getsemani waktu Yesus mau berdoa di Taman Getsemani, maka dia berkata kepada murid-murid, berjaga dan berdoa. Ternyata murid-murid tertidur. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenapa saya mengatakan ini mirip seperti kisah Nabi Nuh? Bagaimana Nabi Nuh mempersiapkan diri berjaga-jaga dan waspada karena kedatangan anak manusia. Tidak ada yang tahu, dia datang seperti pencuri di malam hari. Kisah Nabi Nuh di mana Allah menyuruh dia untuk membuat bahtera karena bumi akan dihanguskan. Nabi Nuh melakukan itu, saudara-saudara. Dia persiapkan bahteranya dan dia tetap bekerja untuk mewartakan hukum Allah terhadap dunia ini pada manusia.
bahwa hukum Allah mendatangkan hukuman air bah pada zamannya Nuh. Saudara-saudara, Alkitab mencatat seluruh manusia akan di bumi hanguskan. Yang tertinggal hanya keluarga Nuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak ada manusia yang tidak tahu tentang kedatangan anak manusia. Pasti semua telah membaca Alkitab dan telah mendengar. Tapi kita tidak tahu kapan harinya, jamnya anak manusia akan datang. Karena di firman Tuhan berkata, anak manusia datang seperti pencuri di malam hari. Nah saudara-saudara, Injil Matius menasehatkan kita, mengingatkan kita untuk terus berjaga-jaga dan berdoa dan waspada dalam segala hal dalam kehidupan sehari-hari kita. Saudara-saudara, yang pasti pada awal tahun 2022 ini kita sudah punya program, kita sudah punya misi, kita sudah punya tujuan apa yang harus kita lakukan di tahun 2022 ini. Kita merencanakan ini dan itu, saudara-saudara. Firman Tuhan mengingatkan kita, mari di tahun 2022 ini kita merubah pola pikir kita, pola hidup kita, untuk lebih berfokus kepada kedatangan anak manusia. Karena dia datang, tiada yang tahu kapan saja dia bisa datang. Hari ini dia bisa datang, besok dia bisa datang, bulan depan dia besok datang, kapan saja dia bisa datang. Untuk itu firman pagi hari ini mengingatkan kita untuk berjaga-jaga dan terus-menerus bersiap sedia dalam segala hal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita isi hidup kita ini dengan berpikir yang baik, menyenangkan Tuhan. Tinggalkan pemikiran-pemikiran kita yang jahat dengan penuh kemarahan, keegoisan, ingin menang sendiri, mementingkan diri sendiri. Mari saudara-saudara, di tahun 2022 ini kita ngerubah semuanya itu. Mari kita berfokus pada pengharapan akan kedatangan anak manusia. Kita harus punya pemikiran yang baru, jiwa yang baru, pola hidup yang baru. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita manusia, kalau untuk hal berjaga-jaga sering kita lakukan. Kita takut handphone kita hilang, kita takut laptop kita hilang, kita takut kendaraan kita hilang, kita takut kendaraan kita dicuri orang, rumah kita dirampok orang. Dengan banyak cara, akhirnya kita mempersiapkan agar hal-hal itu tidak terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Nah saudara-saudara, begitu pula saudara-saudara, untuk menjaga, untuk berjaga-jaga, untuk waspada, untuk siap sedia akan kedatangan anak manusia. Mari saudara-saudara, siapkan diri kita agar di saat anak manusia datang, kita siap sedia untuk dipanggil, untuk diajak oleh Tuhan Yesus Kristus di tempat yang telah disediakan oleh-Nya. Saya yakin dan percaya, saudara dan saya orang-orang yang dipilih Tuhan, orang-orang yang dipilih Tuhan, yang dipanggil untuk selalu berkarya dan mewartakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari saya mengajak saudara untuk tetap semangat dalam persekutuan
dengan Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, dari malam sampai pagi hari ini Tuhan tetap masih memberkati kami dengan kemurahan dan kasih sayang Tuhan. Kami telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kiranya firman ini bisa tertanam dalam hati kami dan kami bisa lakukan dalam kehidupan kami dan bisa berbuah berdampak bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa dalam sorga, kami akan beraktivitas sepanjang hari ini. Kami memohon meminta kiranya Tuhan mengurapi kami dengan berkat-berkat Tuhan, agar berkat yang kami dapat itu berasal daripada Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami juga mau berdoa buat orang-orang yang kami tinggalkan, orang-orang yang kami kasihi di rumah, dimanapun mereka berada, yang kami cintai. Kiranya Tuhan menjaga menolong mereka, pagari mereka dengan kuasa dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah syukur pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Firman Tuhan pagi hari ini kiranya memberkati kita semua dan sahabat Embun Pagi. Tetap jaga kesehatan, selalu waspada karena cuaca sekarang tidak menentu. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.